Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Di pagi hari yang berbahagia ini sedikit kita akan sharing tentang pupuk kelapa sawit, dan sekaligus kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya, mana yang kita pilih antara pupuk RP dengan pupuk TSP. RP itu singkatan dari rock fosfat, sementara TSP itu triple super fosfat. Nah, jadi begini, semenjak saya berkebun kelapa sawit semenjak tahun 2008 sampai sekarang, pupuk yang saya pakai untuk memenuhi kebutuhan fosfor pada tanaman kelapa sawit saya itu yang saya pakai adalah pupuk RP seperti ini. Nih ya, pupuk RP ini keluaran dari PT Multimas Semindo cap daun sawit ya. Kalau nggak ada ini biasanya saya juga memakai dari keluaran PT Mahkota ya. Nah, untuk harganya sendiri kalau yang pupuk RP seperti ini di sini itu 140.000 per saknya. Kemudian dari toko sampai ke rumah kita kena biaya transportasi sebanyak 10.000. Jadi untuk satu saknya kita keluarkan uang sebanyak 150.000. Berbeda halnya dengan pupuk TSP. Terakhir kita tanya di toko itu harganya 300 lebih ya. Bahkan hampir mendekati angka 400.000 per saknya. Jadi ketika kita membeli satu sak pupuk TSP, kita itu sudah bisa membeli 2 sak bahkan lebih untuk pupuk RP-nya. Jadi kenapa saya lebih memilih pupuk RP? Karena dari segi harga dia lebih ekonomis dibandingkan ketika kita memakai pupuk TSP. Kemudian sebelum kita memilih di antara kedua pupuk ini perlu kita pahami bersama bahwa antara pupuk RP dengan pupuk TSP itu dia memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah pupuk RP dengan pupuk TSP itu sama-sama dia mengandung unsur hara fosfor atau fosfat ya, yang sama-sama bisa kita berikan kepada tanaman kelapa sawit kita untuk memenuhi kebutuhan fosfatnya. Sementara yang menjadi perbedaannya adalah kandungan daripada unsur fosfat pada pupuk RP dengan pupuk TSP. Pupuk TSP itu dia mengandung unsur hara fosfor sebanyak 46%. Sementara kalau pupuk RP itu sendiri, nah berapa di sini ya? Kita lihat di sini. Ini hanya berkisar antara 27% ini ya. Jadi hampir separuh kandungan fosfor pada pupuk RP itu ya, dibandingkan dengan pupuk TSP yang dia 46%. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari segi sifatnya. Sifat daripada pupuk RP itu sendiri dia itu bersifat netral ataupun basa. Karena apa? Pupuk RP itu sendiri dia itu diambil dari batuan fosfat, kemudian dibawa ke pabrik, digiling dengan tingkat kehalusan yang sudah ditentukan. Setelah digiling baru dikemas kemudian langsung dijual. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk pembuatan pupuk RP itu sendiri. Berbeda halnya dengan pupuk TSP. Pupuk TSP itu dia diambil dari batuan fosfat, kemudian dibawa ke pabrik, dilakukan serangkaian pembuatan secara kimiawi, dilakukan pengasaman, sehingga sifat daripada pupuk TSP itu sendiri karena dia pupuk buatan, maka sifatnya juga masam dan agak masam. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari segi tingkat kelarutannya. Karena pupuk TSP itu sendiri dia adalah pupuk buatan, ya, pupuk yang diproses secara kimia, maka tingkat penyerapan akar tanaman kepada pupuk TSP itu sendiri juga terbilang sangat cepat dibandingkan dengan ketika kita memberikan pupuk RP pada tanaman kelapa sawit kita, sehingga akar kelapa sawit juga terbilang sangat lambat untuk bisa menyerap daripada unsur fosfat pada pupuk RP itu sendiri. Karena pupuk RP itu dia asli dari batuan alam yang dibuat tanpa proses kimia. Nah, dari perbedaan dan persamaan inilah baru kita bisa menentukan mana yang kita pilih antara keduanya. Jadi begini penjelasannya. Ketika kebun kelapa sawit kita itu tanahnya, pH tanahnya stabil, kemudian dia itu normal, maka kita bisa memilih keduanya. Artinya kita bisa memakai pupuk RP dan pupuk TSP untuk memenuhi kebutuhan fosfatnya.
Sementara kalau tanah pada kebun kelapa sawit kita itu tanahnya tanah masam, ya, seperti contoh misalnya tanah gambut ataupun tanah pasir yang memang kondisi tingkat kemasamannya itu sudah sangat parah, maka yang lebih cocok yang kita pakai adalah pupuk RP. Kenapa pupuk RP? Karena pupuk RP itu di samping dia mengandung unsur hara fosfat, dia juga mengandung unsur hara kalsium yang sangat berguna sekali untuk menaikkan pH tanahnya ya, meskipun dengan nilai yang tidak terlalu tinggi, tapi ini sangat membantu sekali untuk menetralkan pH tanah pada kebun kelapa sawit kita. Jadi seperti itulah jawabannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami khususnya untuk sahabat saya yang bertanya ini. Jadi kesimpulannya adalah mana yang kita pilih antara keduanya. Jadi kita lihat dulu kondisi tanah pada kebun kelapa sawit kita. Seandainya pH tanah pada kebun kelapa sawit kita itu dia netral, kemudian normal, maka kita bisa memakai keduanya. Kita bisa pakai pupuk TSP dan kita juga bisa memakai pupuk RP. Berbeda hanya ketika tanah pada kebun kelapa sawit kita itu tanahnya tanah masam, maka ya lebih cocoknya lagi kalau kita memakai pupuk RP. Karena kalau kita paksakan memakai pupuk TSP, sementara sifat daripada pupuk TSP itu sendiri dia masam dan agak masam, maka justru ini akan memperparah tingkat kemasaman pada tanah kebun kelapa sawit kita. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Salam petani kelapa sawit Indonesia.